Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Devsik Channel, channel yang menyajikan seputar motivasi dan tanya jawab pendidikan agama Islam. Baik, di sini ada beberapa masuk pertanyaan. Namun sebelum menjawab, silahkan di-like, subscribe, di-share yang banyak kepada seluruh orang yang kalian kenal, serta jangan lupa di komen ya. Zina ain adalah zina mata, ya, yang ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu. Baik, kita mulai saja yang pertama. Sebutkan contoh zina yang dianggap sepele tetapi memiliki dosa yang besar. Untuk semua zina itu tidak ada yang dianggap sepele ya, karena disebandingkan atau disejajarkan dengan dosa menduakan Tuhan atau dosa syirik serta dosa membunuh. Namun, banyak sekali masyarakat di zaman sekarang menganggap zina itu ada yang dianggap sepele. Contohnya, kalian melakukan pacaran, lalu kalian saling berpandangan. Ataupun kalian berteman dengan sahabat, dengan teman dekat, dengan teman satu kelas. Nah, kalian saling berpandangan yang bukan mahramnya tentunya. Tidak sedarah. Nah, itu termasuk zina mata atau zina ain. Yang kedua adalah zina kolbi. Zina kolbi yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Ya, zina kolbi itu zina hati ya. Nah, yang ketiga yaitu zina ucapan, yaitu zina lisan. Ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang, misalkan kalian membicarakan pacar kalian masing-masing atau membicarakan seseorang yang kalian sukai kepada orang lain, ya, yang kalian merasa bahagia dan senang jika membicarakannya. Nah, itu termasuk zina ucapan atau zina lisan. Ataupun kalian mengatakan sesuatu yang menjurus ke arah kelamin wanita atau kelamin pria. Nah, masuk ke zina lisan. Zina tangan yaitu zina yadin, yaitu terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya, diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu. Nah, zina tangan ini sering terjadi bagi orang-orang yang pacaran. Zina kaki. Zina kaki adalah zina yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Misalnya menuju ke tempat maksiat, diskotik, berniat berdua-duaan, nah itu masuk ke zina kaki, ya. Jadi setiap sesuatu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka hati-hati ya. Yang kedua, misalnya orang yang terlanjur zina kalau tobat bakal diterima atau tidak? Nah, jawabannya insya Allah akan diterima. Namun syaratnya yaitu disertai dengan taubat nasuha. Nah, apa itu taubat nasuha? Yaitu taubat yang bersungguh-sungguh dari hati dan menyesali perbuatannya tersebut. Jadi tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, yaitu contoh zina mata. Zina mata yaitu melihat aurat orang lain. Ya, contoh zina mata banyak ya yang terjadi di masyarakat. Mengintip orang mandi pun termasuk zina mata. Terus melihat aurat orang lain secara berlebihan juga zina mata. Atau melihat lekuk tubuh teman sendiri pun itu zina mata. Atau mohon maaf melihat video porno, black film biru, atau sejenisnya itu pun zina mata. Ya, itu contoh zina mata. Nah, apakah menikah dapat menghapus dosa zina? Berniat untuk ibadah
dan menyesali segala perbuatannya, dan taubatnya taubat nasuha, insya Allah akan menghapuskan dosa. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Segala sesuatu yang terjadi pada dosa tersebut itu akan diampuni jika taubat nasuha. Yang kelima, cara agar terhindar dari zina. Pertama, membatasi pergaulan bebas antara ikhwan dan akhwat. Bisa melihat atau memfilter teman yang baik dan teman yang buruk. Yang kedua yaitu tidak berdua-duaan dengan yang bukan mahram, ya. Nah, berdua-duaan atau berkholwat ini pun tidak diperbolehkan dalam Islam, ya, apalagi ya pacaran, ya. Nah, yang ketiga yaitu menjaga mata agar tidak melihat perbuatan zina. Yang keenam, apakah dampak dari zina? Baik, banyak sekali dampak dari zina. Di antaranya yaitu yang pertama penyakit menular seksual, HIV/AIDS dan yang sejenisnya. Yang kedua yaitu sangat dibenci oleh Allah. Yang ketiga yaitu diberikan hukuman berupa rajam. Banyak ya dampaknya. Dampaknya dikucilkan oleh masyarakat. Terus anak dari hasil zina itu tidak boleh diberi warisan. Lalu anak dari hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, tapi nasab ibu, ya. Lalu dicemooh oleh masyarakat, dikucilkan oleh masyarakat, dan anak tersebut walaupun fitrah sebagai anak yang halal misalkan, namun ya terkenal oleh masyarakat adalah anak haram, ya. Sebenarnya perbuatan ibu dan ayahnya lah yang haram, namun imbasnya kepada anak tersebut. Banyak sekali ya yang berdampak dari berzinah, serta dosanya dosa besar, rezekinya dia tidak akan merasa cukup. Dihapus segala kenikmatan yang Allah berikan atau rahmat yang Allah berikan. Yang ketujuh, apa itu zina kaki? Dan berikan contohnya. Zina kaki yaitu melangkahkan kaki ke jalan yang salah. Artinya melangkah masuk ke pusat-pusat maksiat dengan niat untuk berbuat maksiat. Apa itu zina hidung? Zina hidung adalah mencium yang bukan mahram atau mencium parfum yang bukan mahram apabila ia bersyahwat, ya. Yang ke-9, apa contoh dari zina hati? Membayangkan benda yang tidak halal. Seperti ini. Segala bentuk pacaran itu tidak halal. Walaupun dalam keadaannya ada istilah pacaran secara islami. Sebenarnya tidak ada. Karena tidak ada solusi bagi agama Islam atas pacaran sebelum menikah. Jadi dihalalkannya setelah menikah. Begitupun pacaran jarak jauh yang seperti video call atau LDR. Disebut dengan zina hati, yaitu zina rasakan atau membayangkan seseorang seperti kalian video call dengan lawan jenis dan kalian merasa sangat senang terhadapnya. Kalian merasa nyaman terhadapnya, kalian merasa bahagia terhadapnya. Lalu kalian ingin sekali atau membayangkan kholwat itu adalah berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya di tempat sepi, ya, seperti berpacaran di tempat sepi, yang dimana pada dasarnya jika ada perempuan dan laki-laki berduaan, maka pasti yang ketiganya atau ada di antaranya menyelip setan yang akan membisikkan ke arah maksiat, ya. Maka hati-hati, jangan berkholwat atau jangan berdua-duaan. Yang ke-14, sebutkan 2 unsur zina bisa ada di samping kalian. Nah, itu masuk ke zina hati. Apa itu zina telinga? Zina telinga yaitu mendengar sesuatu yang mendayu-dayu atau yang tidak sewajarnya. Ataupun bisa mendengar seseorang
yang bercerita tentang hubungan intim temannya yang lain. Nah, itu masuk ke zina telinga. Nah, mendengar lagu-lagu yang bertentangan dengan Islam pun termasuk zina telinga. Yang ke-11, hukuman apa bagi orang-orang yang difitnah berzina? Syarat untuk menuduh seseorang berzina itu harus ada 4 orang laki-laki saksinya. Namun jika dia tidak terbukti bersalah, maka orang yang menuduhnya wajib didera 80 kali di dalam agama Islam. Apa itu zina? Zina adalah bertemunya laki-laki dan perempuan di luar pernikahan layaknya seorang suami istri. Yang ke-15, apakah masalah pembuangan bayi di masyarakat dipandang hina? Menurut pandangan Islam, hukum membuang bayi sangatlah dilarang dan haram pastinya hukumnya. Nah, dirangkum dari berbagai sumber dalil dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 13 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Allah sudah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 13, jangan bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kenapa? Karena bukan kamu yang memberi rezeki, tapi Allah yang menjaga dan memberi rezeki kepada bayi-bayi tersebut atau anak-anak kalian dan juga kepadamu. Yang ke-16, bagaimana cara mengendalikan maraknya pergaulan bebas dan LGBT pada remaja? Ini salah satunya ya, mengendalikan maraknya pergaulan bebas. Yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, menutup segala celah pornografi. Dan yang ketiga yaitu diadakan kajian dan seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Yang ke-17, apakah hukum bagi mereka yang tergolong janda atau duda? Yang pertama yaitu didera atau dicambuk 100 kali tanpa belas kasihan, serta dirajam. Apa itu dirajam? Dirajam adalah dihukum dilempari batu sampai mati. Yang ke-18, mengapa hukuman zina ghairu muhsan lebih ringan daripada zina muhsan? Yaitu karena pezina muhsan telah memiliki suami atau istri sehingga ia berzina dosanya lebih besar. Apa hukumnya ayah kandung menghamili anak kandungnya? Pasti, jangankan ayah kandung, yang dimana seharusnya ayah kandung adalah mendidik, memelihara, dan melindungi bagi keluarganya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di dalam rumah tangga. Ke-20, apa hukumnya pasangan yang berzina hingga hamil? Ya pasti hukumnya selalu haram dan dosa, karena perbuatan zina itu dilarang oleh Allah.